Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama pada sama-sama kita mengucapkan syukur atas Allah Subhanahu wa taala, mana pada kesempatan kali ini kita dapat menjalankan aktivitas ibadah puasa kita dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan yang insyaallah kita mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beri salam bersama kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, yang kami hormati yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Ya, perkenalkan nama saya Lam Muhadas dengan NIM 1235431 dari Prodi PAI YMU di kelas malam, dan teman-teman yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat tugas yaitu yang telah diberikan beberapa waktu lalu oleh dosen pengampu, yaitu dengan materi tentang ontologi ya dan sebagainya. Jadi secara sederhana, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan ya, jadi kata kunci itu adalah yang ada. Jadi sini kita sedang bertanya bagaimana cara kerjanya, tapi kita bertanya apa sebenarnya benda itu. Ya, kita mencoba mengupas lapisan terluar untuk menemukan inti dari hakikat dari sesuatu. Yang mana di sini ada 3 fokus kajian utama ya. Ada 3 poin besar yang menjadi fokus kajian kita. Yang pertama ada realitas, ya, yaitu ada kenyataan. Ya, kita sering menganggap apa yang kita lihat itu adalah nyata. Tapi dalam ontologi kita bertanya apakah realitas itu hanya yang bisa disentuh, ya, hanya yang bisa disentuh, atau seperti materi, ataukah ide dan pikiran juga merupakan sebuah realitas. Misalnya apakah cinta itu nyata, ya. Kebanyakan anak sekarang mengatakan bahwa cinta itu buta, tetapi cinta itu nyata dalam ontologi. Ya. Kita bisa melihat bentuknya, tapi kita bisa merasakan dampaknya. Itulah kajian realitas. Yang kedua ada eksistensi, ya. Ini bicara tentang keberadaan. Suatu dikatakan eksis itu syaratnya apa? Apakah harus muncul secara fisik, ya, atau cukup ada dalam kesadaran kita saja? Jadi ontologi ini membedah batas antara yang nyata dan yang sekedar hayalan. Lalu yang kemudian ada yang ketiga adalah hakikat wujud, ya. Hakikat wujud itu adalah poin, ya, yang paling dalam kita melihat pohon, kursi atau manusia, benda-benda di sekeliling kita, ya. Nah, jadi ontologi bertanya apa inti yang membuat manusia disebut manusia, ya. Apa yang membuat meja dikatakan sebuah meja? Apa yang disebut sebuah, ya, sebuah pohon itu pohon, ya, contohnya. Jadi apa wujud aslinya? Jadi inilah yang kita sebut sebagai pencarian jati diri dari segala sesuatu. Jadi sebagai kesimpulan, ontologi mengajak kita untuk tidak sekedar melihat permukaan. Ia menantang kita untuk memahami bahwa di balik setiap benda itu atau fenomena ada hakikat keberadaan yang jauh lebih dalam di antara sebuah benda atau hal di dalamnya. Jadi penjelasan yang kami sampaikan ini adalah teman-teman, jadi apa yang dianggap nyata menurut teman-teman sekalian. Dan ontologi adalah pondasi awal dalam berfilsafat, ya. Sebelum kita mempelajari ilmu epistemologi, ya, atau nilai aksiologi, kita harus memahami terlebih dahulu hakikat dari objek yang sedang kita bicarakan, ya. Karena sering timbul pertanyaan kunci dari ontologi ini, ya. Ya, jadi agar kita mudah memahami, ya, orang-orang awam kadang mereka bertanya apa sebenarnya hakikat di dunia ini, ya. Apakah Tuhan, jiwa dan benda mati memiliki jenis keberadaan yang sama? Kemudian apakah yang nampak di mata kita adalah yang sesungguhnya? Misalnya apakah meja itu benar meja, apakah itu sebuah bangunan, apakah itu sebuah rumah yang besar, ya.
apakah itu sebuah langit yang indah, ya itulah filsafat ya. Karena ini adalah estetika dalam memperjelas sebuah benda yang kita lihat. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.